Allah mudahkan saat ini kita bisa duduk kembali berkumpul bersama. Salah satunya di pempek Flamboyan Assegaf yang pempeknya sedap, cukanya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bersama program Cuko Cawisan Nunggu Buko. Para pemirsa, tetap kita bersama program ini yang alhamdulillah disponsori oleh Flamboyan Assegaf, pempek sedap, cuko mantap, dan juga disupport oleh manfaat memberi manfaat melalui media. Hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya dakwah melalui media di era digital, di era globalisasi saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi, perkembangan berbagai macam kemajuan di dalam dunia digital tentu saja berimbas pada dakwah di kalangan umat Islam. Dan tentu jikalau kita ingin tetap berusaha menjaga eksistensi kita sebagai seorang muslim, kita pun harus mengikuti atau mengupdate berbagai macam informasi, mengupgrade berbagai macam pola di dalam kita berdakwah. Dan kita tahu bahwa media sudah ada dan digunakan bahkan sebelum ada diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu bahwa salah satu yang pernah digunakan bahkan sejak awal penciptaan Nabi Allah Adam, ketika Nabi Allah Adam mempunyai dua orang anak, Habil dan Qabil. Dan saat itu Qabil membunuh Habil. Ketika Qabil membunuh Habil, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan media untuk mendidik atau mengajarkan kepada Qabil bagaimana ia menguburkan saudaranya. Allah utus dua ekor burung yang kemudian mereka saling berkelahi, dan kemudian salah satunya harus mati. Dan setelah itu burung yang satu menggali lubang, kemudian memasukkan saudaranya atau burung yang satu lagi untuk kemudian dikuburkan, dan kemudian dia timbun dengan tanah. Ini menginspirasi Qabil melalui media yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik Qabil bagaimana mengebumikan atau menguburkan saudaranya tersebut. Kemudian kita juga tahu begitu banyak hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh para anbiya, para mursalin, bahkan sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya. Kita tahu bagaimana ilustrasi yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Tatkala mereka melihat ada satu orang yang wudhunya salah, kemudian ketika wudhu orang tersebut dinilai oleh mereka berdua yang dididik selama ini oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwa wudhu tersebut tidak sempurna, maka berusahalah kedua orang ini memberikan menyampaikan pesan melalui media. Apa media tersebut? Media visual. Mereka kemudian pura-pura saling bertengkar, saling menyalahkan. Yang benar ini wudhu saya. Dibuatlah semacam drama oleh mereka. Yang benar ini wudhu saya, yang benar ini wudhu saya. Sampai kemudian mereka menghadap kepada orang yang tadi mereka pandang wudhunya salah, maka orang ini bilang, saya akan lihat bagaimana wudhu kalian berdua. Berwudhulah keduanya dengan wudhu yang sempurna, sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sampai kemudian orang tua tersebut mengatakan, wudhu kalian benar, wudhu kalian sempurna, wudhu saya yang sebenarnya salah. Inilah menunjukkan betapa media visual itu sangat berperan dan berpengaruh di dalam dakwah, di dalam menyampaikan pesan, dan ini ada di dalam Islam, ada diajarkan di dalam Islam dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW,
baik secara tersirat maupun secara tersurat. Paling tidak peran media di dalam dakwah, peran media visual di dalam dakwah ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai muaddib, media berfungsi sebagai pendidik, bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan ilmu, bisa menyampaikan berbagai macam hal, dan inilah peran media sebagai muaddib. Yang kedua, media juga berfungsi sebagai muwahhid. Media berfungsi sebagai pemersatu di antara umat Islam, bisa menyatukan, bisa menjadi sebab perpecahan, tapi fungsi mempersatukan lebih kuat ketika dipersatukan oleh media. Pesan-pesan persatuan bisa disampaikan melalui media. Kemudian media juga berfungsi sebagai musaddid. Musaddid artinya menyampaikan informasi yang benar. Saat di zaman sekarang kita kesulitan mendapatkan informasi yang benar, maka media Islam bisa menjadi salah satu sarana kita untuk meluruskan berbagai macam informasi yang saat ini simpang siur. Terkadang kita mendengarkan berita, mendengarkan kabar yang mungkin bahkan bisa menyebabkan perpecahan, tapi dengan fungsi media sebagai musaddid, wa qulu qaulan sadida, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berkata, berbicaralah kalian dengan perbicaraan yang benar, yang lurus. Dan inilah fungsi media yang kedua. Yang ketiga, media Islam penting untuk kita hidupkan, karena juga berfungsi sebagai mujaddid, pembaharu, bahwa dakwah ini harus diperbaharui, dakwah ini harus terus di-upgrade, harus terus ditingkatkan, karena kita bersaing dengan berbagai macam pola-pola dakwah yang juga ada di luar sana. Bagaimana dakwah syayatin, kalau disampaikan oleh guru-guru kita, panggilan-panggilan syaitan, dakwah iblis, panggilan-panggilan iblis, menggunakan berbagai macam wasail, menggunakan berbagai macam sarana, maka tugas kita adalah juga menggunakan sarana-sarana tersebut untuk menyelamatkan, wabil khusus generasi muda saat ini yang memang tidak pernah bisa lepas dari gadget, dari Android, dari fungsi media yang saat ini begitu marak di tengah-tengah kita. Selanjutnya, media di dalam kehidupan kita juga berfungsi sebagai mujahid. Media adalah tempat kita untuk berjuang dan berjihad melalui media. Berbeda dengan berjihad sebagaimana yang sering kali kita dengarkan. Banyak orang sekarang menggunakan jihad dengan persepsi yang mungkin terkadang menyimpang dari jihad dengan makna sebenarnya. Jihad berarti menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk terus menghidupkan agama, i'la kalimatillah, mengangkat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah melalui media, berjihad melalui media, ini adalah salah satu jalan yang harus diambil oleh para generasi muda, menjadi mujahid-mujahid di dalam media, berdakwah, berjuang mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar, dengan tujuan mempersatukan, dengan tujuan meluruskan berbagai macam berita dan informasi, dengan tujuan memberikan edukasi dan pendidikan kepada umat Islam. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua untuk terus menggunakan media-media yang saat ini ada di tangan kita untuk berdakwah, menyebarkan syiar ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai macam hal tersebut. Wabil khusus beberapa tahun terakhir ini berbagai macam perkembangan setelah kita mengalami berbagai macam kesulitan pandemi, Allah mudahkan saat ini kita bisa duduk kembali berkumpul bersama. Salah satunya di pempek Pelamboyan Asegap, yang pempeknya sedap, cukanya mantap, ruangannya luar biasa, bisa menjadi tempat bagi semua kita untuk mengisi hari-hari kita bersama keluarga atau bersama teman kantor untuk bisa melakukan meeting dan lain-lain sebagainya. Ruangan yang sangat representatif dan tentu difasilitasi oleh kawan-kawan media kita dari Manfa yang terus memberikan manfaat melalui media. Semoga Allah berkahi perjuangan ini, dan semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua upaya dan usaha ini
menjadi catatan yang menggembirakan hati Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Berjumpa kembali pada program Cuko Cawisan Nunggu Buko di waktu-waktu yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.